Cuy, kenalin. Gua adalah Jack the Ripper. Ngadi-ngadi lu, jangan asal ngomong dia tuh pembunuh berantai. Serius? Ceritanya gimana? Ya udah, masuk hidupnya cerita ya. Jack the Ripper, seorang pembunuh berantai yang terkenal pada tahun 1888. Banyak kabar burung bilang dia telah membunuh belasan orang. Namun yang dinyatakan resmi oleh pihak kepolisian hanya 5 korbannya. Waduh, disembunyiin gak sih? Dan mereka semua adalah wanita malam nih guys. Semua korban Jack the Ripper ini dibunuh secara sadis, mulai dari menyayat-nyayat bagian leher, tangan, dan perut nih. Sampai ada yang bagian wajahnya itu disayat-sayat sehingga bentuk wajahnya itu agak mengenaskan banget lah guys. Lalu yang paling parahnya lagi nih, ada satu korban di mana semua organ dalamnya dikeluarkan dan bagian tubuhnya itu dikuliti. Memang sakit sih ini orang. Sosok Jack the Ripper sendiri katanya sudah mulai terungkap, namun karena kecerdasannya dia belum pernah diadili atas kejahatannya hingga saat ini. Bahkan epiknya nama Jack the Ripper saja diperkenalkan dalam surat tangan pada pihak kepolisian karena tidak dapat menemukan dia dan beranggapan kalau dia adalah dokter. Ya intinya mah kayak diledek secara tidak langsung sih guys. Dulu gak ada CCTV sih, makanya susah ketemu. Tapi bentar, sekarang aja ada CCTV susah ketemu kan? Wah, arahnya ke situ lagi. Wah, oke nih. Cuy, temen gue pengen lu bahas ini nih. Oh ini mah soal bom bunuh diri di pesawat. Ya udah, masuk hidupnya cerita ya. Dalo Airlines, pesawat yang sedang membawa 74 penumpang pada 2 Februari 2016 dari Mogadishu, Somalia menuju Djibouti harus mengalami hal yang mengerikan karena adanya sebuah ledakan dari pesawat tersebut nih guys. Yang ternyata guys, ledakan itu berasal dari bom bunuh diri yang dilakukan oleh Abdullah Abdisalam Borli sehingga membuat sebuah lubang pada badan pesawat di bagian depan. Untungnya, insiden ini hanya menewaskan Abdullah, pelaku bom bunuh diri yang terlempar dari pesawat dengan kondisi gosong nih, dan 73 penumpang lainnya selamat karena pesawat berhasil mendarat darurat. Bisa dibilang aksi terorisme yang gagal. Dan ada CCTV yang beredar memperlihatkan adanya kerjasama antara kru bandara dengan Abdullah karena terlihat Abdullah menerima barang seperti laptop dari kru tersebut yang diyakini kalau itu tuh adalah bomnya sih. Bayang gak sih perasaan para penumpang? Pasti mereka pasrah banget ya. Ya guys, tapi kan alhamdulillahnya semua selamat. Gue ngefans banget nih sama nih orang. Sama siapa guys? Yang ini nih, lu tahu gak kisahnya? Oh Bjorka, tahu. Ya udah masuk hidupnya cerita ya. Bjorka seorang hacker yang digadang-gadang berhasil meretas data pribadi milik beberapa petinggi negara kita. Bahkan sampai pesan BIN, Badan Intelijen Negara, juga tidak luput dari pembobolan. Bjorka melakukan ini semua dikarenakan dia memiliki kedekatan dengan orang Indonesia yang dia kenal dan merasa negara kita sudah terlalu sering membungkam kebenaran. Jujur sih, pandanganku terhadap fenomena ini terbagi menjadi 2 bagian nih guys. Dimana sosok Bjorka ini memang seperti pahlawan yang datang untuk mewakili rakyat yang protes terhadap pemerintahnya. Dan di sisi lain takutnya ini pengalihan isu dari pembunuhan Brigadir J serta pembahasan kenaikan BBM. Ya walaupun Bjorka pernah menyinggung soal kasus Brigadir J, tapi apapun itu seharusnya negara kita memiliki sistem keamanan digital yang jauh lebih baik. Ya bukan hanya mengandalkan hacker individual saja di mana mereka membiayai diri mereka sendiri, bukan dari anggaran pemerintah. Paham ya? Oh iya paham. Oh iya tahu gak guys, update terbaru katanya identitas Bjorka ini udah ketahuan loh guys. Tapi ya bener kata kamu juga sih, intinya isu-isu yang lain juga kita jangan sampai lupain. Tetap harus kita kawal. Malam Jumat nih, gak ada yang mau bahas yang horor-horor gitu. Oh, lu mau yang nuansa horor? Ya udah, masuk yuk punya cerita ya. Guys, aku mau nunjukin satu video yang kayaknya lu bakal seneng deh. Tapi kita bahas dari yang namanya bayi dulu. Lu kalau ngelihat bayi gimana? Seneng kan? Gemes kan ngelihatnya? Nih guys, ternyata ada makhluk lain juga yang lebih seneng kalau ngelihat bayi. Nih buktinya ada di video yang bakal aku tunjukin ini. The Unholy bang, ini film kayaknya familiar banget deh. Cuy, lu masih ingat gak tentang film The Unholy? Masih inget lah. Ya udah masuk hidupnya cerita ya. The Unholy, sebuah film horor tentunya yang menceritakan tentang Alice, seorang gadis tunarungu, tunawicara, serta yatim piatu. Ini karakter jujur malang banget ya. Singkatnya, Alice ini tiba-tiba mendapatkan mujizat di mana dia sembuh secara tiba-tiba karena bertemu Virgin Maria. Kisah Alice ini diberitakan oleh jurnalis yaitu Gary, sehingga kisah Alice makin viral nih guys. Dan ternyata jadi banyak orang yang mendatangi Alice karena dipercaya bisa bertemu dengan Virgin Maria dan meminta kesembuhan. Seperti umumnya film horor yang awalnya membantu, biasanya adalah biang keroknya. Dan ternyata benar sekali, sosok Virgin Maria bukanlah sosok penolong. Ternyata Alice hanya diperalat oleh iblis yang menyerupai Virgin Maria. Sebenarnya nih guys, film ini tuh sempat jadi kontroversi karena poster filmnya yang dipandang membuat Bunda Maria itu terkesan jadi jahat nih guys. Ya walaupun sudah diubah ya akhirnya. Tapi guys, untuk kalian yang suka film horor dan berbau unsur agama, silahkan kalian tonton film ini. Kok gue jadi ingat tentang gereja setan ya?